إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan diri pribadi dan saudara seiman seluruhnya, mari kita bertakwa, mari kita meningkatkannya, karena sesungguhnya dengan takwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan di kehidupan kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua larangan-larangan Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan untuk dia dari setiap urusannya ada kemudahannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali tentang keutamaan, urgensi, pentingnya menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap mukmin, orang yang mengaku beriman, orang yang beragama Islam, wajib baginya untuk menuntut ilmu. Wajib baginya menuntut ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hadirilah majlis-majlis ilmu. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, majlis ilmu yang sangat mendasar di dalam pembahasannya terkait dengan masalah akidah, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang wajib bagi kita untuk meyakininya, permasalahan-permasalahan yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya, melaksanakannya, dan permasalahan-permasalahan yang wajib bagi kita untuk kita menjauhinya. Karena sesungguhnya tidak akan bisa seorang hamba untuk bisa melaksanakan apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya, dan tidak akan sempurna seorang hamba bisa meninggalkan apa yang Allah larang darinya untuk dirinya, dan apa saja yang wajib bagi dia untuk dia yakini dan ia imani, melainkan dengan cara dia mempelajarinya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ada hadis yang mengatakan innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya pengetahuan itu, ilmu itu dengan cara mempelajarinya. Hanyalah dengan mempelajarinya.
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-la'natu al-bu'du an rahmatillah. Laknat itu, kutukan itu adalah jauhnya sesuatu dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, demikian pula Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dikutuk dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah hal yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu dengan az-zikr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikr, yaitu ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, in kuntum ta'lamun, in kuntum la ta'lamun. Bila kalian tidak mengetahui. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara zikir itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zikir itu bisa dengan lisan, zikir itu bisa dengan ingatan dalam hati kita, dan zikir itu bisa dengan anggota badan. Seorang hamba yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya dan dia sebut Allah di dalam lisannya dan dia ingat Allah, ingatkan dirinya kepada Allah dalam amal-amal perbuatannya sehingga perintah-perintah dia kerjakan, larangan-larangan dia tinggalkan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah merupakan bentuk zikir, termasuk zikir. Menuntut ilmu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah juga termasuk zikir. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, majelis ilmu disebut juga dengan majelis zikir. Karena sesungguhnya di dalam majelis ilmu dibicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dibicarakan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah diarahkan untuk dikerjakan, larangan-larangan Allah diarahkan untuk ditinggalkan. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Orang yang berada dalam majelis ilmu para hamba Allah rahimani rahimakumullah adalah orang-orang yang dikecualikan dari kutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi pun menegaskan pada penggalan berikutnya, au alimun au muta'allimun, atau orang yang punya ilmu yang dia mengajarkan ilmu, wa au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari ilmu dan majelis ilmu merupakan salah satu sebab yang menjadikan seorang hamba terlepas dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita nuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Mari kita meriahkan majelis-majelis ilmu. Bayangkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita semua meninggalkannya. Orang yang punya ilmu, dia bosan untuk mengajarkan ilmu, dan orang yang bodoh dari ilmu, dia tidak mau menuntut ilmu. Maka ketika itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, manusia dia akan melakukan berdasarkan apa yang dia ketahui. Namun regenerasi ilmu, estafet ilmu terhenti. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi ini, orang-orang yang ketika itu apabila satu persatu mereka mati,
Tidak ada yang datang untuk menuntut ilmu agama. Dan tidak ada orang yang datang untuk mengajarkan ilmu agama. Tidak ada majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu agama. Tidak ada sekolah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang terjadi adalah ketika satu persatu manusia itu mati, manusia mengaku muslim, mukmin. Dengan matinya mereka, maka punahlah Islam. Tahukah kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, dengan menyemarakkan majelis-majelis ilmu, sesungguhnya itu merupakan bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan untuk kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah di dalam surah Muhammad ayat 7 Allah katakan, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bila kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki pijakan kalian di bumi kalian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah pastikan untuk orang-orang beriman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jadilah orang-orang yang memakmurkan majelis-majelis ilmu. Maka pilihlah salah satu dari 3 komponen berikut ini. Yang pertama adalah orang yang hadir untuk mengajarkan ilmu agama. Kemudian yang kedua, atau menjadi orang yang hadir untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga, setidaknya menjadi orang yang menyemarakkan majelis-majelis ilmu agama. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika majelis-majelis ilmu ini semakin banyak dihadiri, baik itu kuantitasnya, demikian pula kualitasnya. Kuantitasnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, baik itu jumlah dari majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu jumlahnya, jumlah dari majelisnya, demikian pula jumlah dari para pengunjungnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ketika itu Islam itu dicintai, Islam itu dipelajari, dan Islam itu diamalkan di permukaan bumi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila orang-orang beriman dalam kondisi seperti ini, ketahuilah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka iman mereka akan benar karena mereka mempelajari tentang keimanan-keimanan yang wajib bagi mereka untuk mereka yakini. Ketika orang-orang beriman seperti ini, maka akan benarlah amal soleh mereka, karena mereka mempelajari apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka untuk mereka kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu juga apa saja yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Bersama dengan itu juga mereka mengenali apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mereka pun meninggalkannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mereka akan terus terjaga, mereka akan terus terjaga dalam kondisi seperti ini, terus beribadah kepada Allah, terus mereka melanjutkan estafet agama ini dengan
mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, dan mengestafetkan kepada generasi setelah mereka. Orang-orang seperti ini, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, adalah orang-orang yang dijanjikan. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55 yang artinya Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan bisa benar iman mereka dan tidak akan bisa benar amal-amal mereka sehingga bisa dikatakan sebagai amal soleh kecuali mereka mempelajari ilmunya. Allah janjikan kepada mereka ini 3 hal. Yang pertama adalah la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan berikan kekhilafahan itu, kekuasaan itu kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian yang kedua, Allah janjikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan Allah akan kokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka, sehingga ini adalah agama yang disegani, agama yang dicintai, agama yang dihargai, baik itu oleh pemeluknya maupun oleh orang-orang yang di luar dari agama ini. Wala yubaddilannahum. Kemudian yang ketiga, janji yang ketiga adalah Allah sungguh benar-benar akan menggantikan min ba'di khaufihim amna, dari rasa takut yang menyelimuti mereka dengan rasa aman, walaupun sebelumnya mereka merasakan ketakutan yang besar di negeri mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman dengan benar iman mereka dan orang-orang yang beramal soleh dengan benar amal solehnya, dan tidak akan bisa benar iman dan amal soleh kecuali dengan ilmu, maka wajib untuk menuntutnya. Allah janjikan 3 hal ini: kekuasaan, kekokohan agama, dan keamanan setelah rasa takut yang mencekam mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ikat janji tersebut dengan syarat ya'budunani, mereka seterusnya beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tanpa mereka berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Dan tidak akan bisa kita menghindari kesyirikan, dan tidak akan bisa kita mengaplikasikan ibadah yang benar kepada Allah kecuali dengan kita menuntut ilmunya. Wa man kafara ba'da dzalika, siapa saja yang kufur setelah itu, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, maka mereka lah orang-orang yang fasiqun, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah sehingga mereka keluar dari janji Allah. Kita inginkan janji tersebut berlaku bagi diri kita, bagi bangsa kita, bagi umat kita ini, umat Islam. Maka berimanlah dengan iman yang benar dengan cara mempelajari iman tersebut. Kemudian beramal solehlah dengan cara mempelajari amal-amal yang soleh tersebut. Kemudian amalkan. Dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenali kesyirikan-kesyirikan lalu menjauhinya. Maka Allah pastikan janjinya akan berlaku bagi kita. Ala sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana,
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لكل الوالدين لنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أمتنا على الإيمان اللهم أمتنا على الإيمان والإسلام والسنة اللهم أدخلنا جنات الفردوس بلا حساب ولا عذاب اللهم انصر المسلمين إخواننا في فلسطين اللهم دمر أعداءهم أعداءنا أعداء الدين أعداءك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة